Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dan salawat dan salam dan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada Ustaz Misdawi selaku Ketua BMH Perwakilan Semarang atau Jawa Tengah yang sangat kami hormati dan banggakan, beserta seluruh tim manajemen dan seluruh tim full timnya ya, pegawai BMH Semarang. Alhamdulillah setidaknya cukup banyak. Saya nggak tahu apa yang belum hadir, tapi kami sangat bersyukur minimal dari tim manajemen lengkap dan teman-teman lain juga banyak. Dan insya Allah ini meskipun konsep, tapi konsep yang saya bikin selalu berbasis pada aspek yang realita ya, dan empiris, data-data yang pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Insya Allah kita semua rata-rata di Hidayatullah itu konseptor sekaligus juga praktisi. Jadi insya Allah kita semua punya pengalaman-pengalaman praktis, pengalaman-pengalaman teknis. Bahkan kadang meskipun sudah menjadi konseptor juga belum meninggalkan sepenuhnya hal-hal teknis. Saya meskipun mungkin secara hierarkis ya, ini bicara hierarkis aja, bukan berarti sebuah semacam kayak gagah-gagahan. Artinya secara hierarkis ya, kan sebenarnya harusnya sudah lebih banyak ke aspek-aspek strategis saja. Baik di DPW ya jelas itu jabatan politis dan strategis. Di yayasan itu juga paling banter di pembina dan pengawal. Tapi kita di Hidayatullah memang mungkin sama dengan teman-teman, artinya sama. Artinya kita tidak, artinya menjadi orang yang multitasking di Hidayatullah, dikondisikan sejak awal masuk Hidayatullah. Bagusnya Hidayatullah di situ konsepnya. Jadi diantarkan untuk menjadi manusia yang multitasking, artinya punya kemampuan yang multitasking. Jadi nggak cuma tunggal. Jadi apa aja nyaris bisa, karena sejak awal amanahnya pun kadang macam-macam. Jadi dan kadang zigzag, kadang mungkin menurut manajemen konvensional mungkin kadang nggak cocok, tapi menurut manajemen yang struktural itu malah bagus. Artinya saat dia menjadi leader nanti dia nggak asing lagi dengan masalah-masalah apapun, karena beliau yang bersangkutan sudah pernah mengalami semua secara teknis. Nggak sekedar mengalami membaca literatur, tapi memang mengalami teknis. Bidang kekampusannya pernah, bidang Baitul Mal pernah, bidang administrasi kantor pernah, staf sekretaris pernah. Ya meskipun mungkin nggak unggul 100%, tapi setidaknya sudah pernah merasakan semua dunia itu. Nah, bersyukur sekali BMH ini tunggal. Sejak masuk, terutama teman-teman yang tidak berbasis masuk di Hidayatullah dalam konteks pesantren, artinya dari rekrutmen yang profesional, yang memang sejak masuk langsung menjadi tim BMH, ini bersyukur sekali. Bersyukurnya apa? Kelebihannya satu, kalau spesialis itu totalitas harusnya pakar, ya pakar konsep, pakar teknis, karena tunggal sudah, nggak mikir yang lain. Dan kemungkinan untuk digeser-geser amanah lain yang di luar BMH itu juga kecil sekali. Rata-rata ya jenjang karirnya maupun jenjang amanahnya, vertikalnya masih di BMH, horizontalnya pun masih di BMH. Sehingga harusnya teman-teman BMH itu lebih fakih dibandingkan teman-teman yang mungkin masuknya terlalu zigzag tadi, macam-macam kadang ditanganin. Nah, itu semuanya ada plus minusnya, tapi kita ambil plusnya semua. Plusnya spesialis, seperti teman-teman ibarat dokter spesialis, itu dari A sampai Z harusnya pakar sekali dan menjiwai sekali. Dan saya ingin membuat sebuah konsep yang bagaimana itu mengawinkan antara unsur langit dengan unsur bumi. Artinya aspek-aspek yang bersifat konseptual di organisasi kita, mulai dari visi, misi, manhaj, nilai-nilai organisasi kita yang berupa 6 jati diri itu bisa terwujantahkan, terwarnai lewat memang kelihatan di aplikasi buminya, kelihatan bahwa orang-orang ini orang-orang yang punya visi, itu kelihatan di aktivitasnya.
di hasil kerjanya, di kinerjanya itu kelihatan warna visi kelihatan di situ, warna misi kelihatan di situ, warna nilai-nilai Hidayatullah kelihatan di situ. Jangan sampai visi misi dan nilai-nilai dasar Hidayatullah dalam 6 jati diri itu sebagai sebuah dunia lain, kemudian di bumi itu nggak kelihatan saat aktivitas, cara berpikirnya, mulai dari orientasi bekerjanya, kemudian apa yang dikerjakan, profesionalitasnya, kedisiplinannya, hasil kerjanya, itu kayak nggak nyambung itu loh antara tadi yang di dunia lain itu dengan yang di bumi. Nah ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya dan menjadi PR yang mungkin sampai kapanpun menjadi pekerjaannya Hidayatullah. Saya tahu persis karena saya ya pertama memang di dunia praktis selama ini dan sampai sekarang pun masih sama, apalagi diamanai di tingkat wilayah. Saya tahu persis denyut nadi baik teman-teman di daerah dari seluruh, baik dalam konteks struktur organisasi berupa jenjang-jenjang DPW, DPD maupun amal-amal usaha. Saya tahu persis karena memang mengalami sampai detik ini pun masih mengikuti denyut nadi itu, bahkan terlibat di dalamnya. Itu kadang problemnya itu ada yang memang secara literasi, makanya saya sering terus menerus menjadikan ini sebagai pekerjaan besar kita. Bagaimana memaknai manhaj kita ya. Ini kan minimal ada 3 tahap nih. Tahap pertama literasi, kemudian tahap kedua nanti internalisasi, nah tahap ketiga baru aksi. Nah kita rata-rata paling pol itu baru pada tahap literasi. Jadi literasi itu ya bisa lewat bacaan, bisa lewat tausiah-tausiah yang tanpa henti. Itu memang kita sudah lebih dari cukup sebenarnya kalau dari sisi literasi, lebih dari cukup. Konsep-konsep itu sekarang dengan dulu malah nggak ada itu konsep-konsep daurah, konsep GNH, konsep materi-materi apa yang terstruktur itu dulu nggak ada zaman Hidayatullah awal. Sekarang bukan sekedar ada dan banyak, tapi malah kalau boleh saya katakan lebih dari cukup bahan-bahan untuk literasi. Itu baru yang berbentuk tulisan. Kemudian yang kedua dari yang berbentuk lisan. Karena literasi kan bisa tulisan, bisa lisan. Itu kita yang belenger, malah mungkin muntah-muntah, kadang malah sampai ada kalimat seloroh ya, keracunan SW ya, saking muak ininya loh, saking dijejali terus loh. Itu di daerah juga sama, banyak. Secara literasi lebih dari cukup. Ada yang setiap hari ditausiahi terus, atau yang tiap pekan kemana aja ada momentum yang bersifat pencerahan, itu juga kayak itu satu-satunya sesuatu yang kayaknya luar biasa. Jangan salah pahami, ini sama sekali tidak berarti mengecilkan aspek itu. Itu poin saya bukan di situ, tapi poin saya bahwa hal-hal seperti itu lebih dari cukup selama ini. Baik yang bersifat lisan, berbagai macam acara, baik yang rutin, halakoh, maupun yang insidentil kayak pencerahan, kalau halakoh kubro maupun sugro atau apapun itu banyak sekali. Dan kita kadang pertanyaan terbesar saya kadang saat setelah mengikuti itu semua, saat telah membaca itu semua, baik baca maupun ikut mendengarkan, kemudian saat selesai mengikuti itu semua, kemudian hidup di dunia nyatanya, itu kadang yang kita lihat itu kontradiktif. Itu yang masih menjadi pemikiran kita dan PR kita. Artinya kadang ada sesuatu yang aneh itu loh, antara sesuatu yang sedemikian hebat dalam literasi, tapi dalam aksi itu nggak nyambung kadang. Nah ini PR kita dan program atau pekerjaan yang nggak ada ujung. Dan memang perjuangannya di situ sebenarnya, baik perjuangan dari leadernya, pemimpin maupun jamaahnya itu sama, menyelesaikan PR, memperjuangkan ini terus. Karena ada celah yang bolong di dalamnya, itu internalisasi. Jadi antara literasi sebelum menuju aksi itu harus diisi dulu internalisasi. Internalisasi itu sebuah proses namanya internalisasi ya, jadi merasukan, menyuntikkan apa yang sudah ditangkap dari proses literasi tadi itu sampai menjadi sebuah sistem kesadaran, menjadi sebuah nafas, menjadi sebuah sistem berpikir, sistem kesadaran, sehingga nanti otomatis
ada leader, nggak ada leader, ada SOP, nggak ada SOP, ada tata tertib, nggak ada tata tertib. Kalau sesuatu sudah menjadi sistem kesadaran, maka otomatis dengan sendirinya pasti akan bekerja terbaik, pasti itu. Kalau sudah terinternalisasi. Nah problemnya kadang literasinya oke, internalisasinya belum berhasil, sehingga saat aksi ya hanya ada dua kemungkinan. Aksinya bagus itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, karena peraturan, artinya bukan karena hasil internalisasi atau kesadaran berpikir maupun kesadaran sistem kesadaran yang sudah merasuk, atau yang kedua memang secara performan dan apa ya istilah pembawaan, memang yang bersangkutan memang sejak awal sudah memiliki performa yang bagus. Saya tahu persis, kadang ada teman-teman kita atau staf kita yang memang bahkan sebelum masuk di dalam orangnya sudah bagus. Kasarannya dia bekerja bukan karena peraturan yang kita bikin, bukan karena apa, karena memang performanya sejak awal memang performanya, karakteristiknya memang orangnya bagus, tanggung jawab, jujur, disiplin dan sebagainya. Artinya dia tinggal disuntikan aja literasinya biar memberi bobot tambahan. Nah ini kita masuk mulai. Jadi mengapa ini kami bikin tagline berlari lebih cepat, bermanhaj lebih kuat, karena memang kita posisi sudah untuk dunia saat sekarang ini kalau nggak cepat tergilas Pak. Cepat saja kalau dalam ilmu fisika, kalau konstan, artinya kalau kompetitor kita 100 km per jam kecepatannya dan itu posisi sudah di depan, anggap aja kita sekarang 60 km per jam, ini kan nggak nyampe nih, karena kompetitor kita 100 km per jam kecepatannya. Nah kalau kita kecepatannya sama saja 100 km, ini kira-kira tersalip nggak 100 km per jam? Kan nggak mungkin, karena konstan. Yang kita hadapi 100 km dan posisinya sudah di depan, sehingga saat kita larinya sama 100 km per jam, ya kita konstan aja, nggak pernah bakalan nyalip, kecuali kalau kita tambah kecepatannya melampaui 100 km. Itu pun nanti butuh proses, tergantung berapa penambahannya. Kalau penambahannya nggak signifikan, ya masih lama banget untuk sampai sama saja masih lama, apalagi melampaui, jadi harus signifikan. Nah yang parah, kalau masih di bawahnya kecepatannya itu makin lama makin ketinggalan Pak. Nah ini penting, kita berpikir hal-hal yang strategik sebenarnya ini penting dari perspektif lain, biar ini makin kaya ya pembinaan ini. Ada yang mungkin dominan dari sisi agama, sisi ruhiyah dan sebagainya. Saya lebih banyak tengah-tengahnya lah, artinya bagaimana menyambungkan aspek-aspek yang kadang diceramahkan itu juga relevan dan kelihatan dalam aspek buminya. Jangan sampai itu menjadi dunia lain. Kadang kan kayak gitu kan, kayak itu hal yang berbeda di dunia lain, di bumi itu juga dunia lain lagi, nggak ada kesambungan. Nah ini makanya berlari lebih cepat, harus lebih cepat, baik dengan kompetitor maupun dengan dirinya sendiri. Antara diri kita kemarin dengan diri kita sekarang dan ke depan itu harus lebih cepat. Apalagi kalau melihat kompetitor kita. Kalau dalam konteks BMH, kompetitor kita berarti las-las lain. Mereka diisi oleh sama orang-orang muda, tapi mereka kadang punya basis-basis kekuatan lain, mungkin dari sisi basis teknologi, basis riset, basis apa, yang kadang mungkin bisa melejit, meskipun nggak semuanya. Tapi kita harus, yang kita lihat harus yang lebih hebatnya itu, yang kita pandang, bukan yang lain yang tertatih-tatih menjadi benchmark kita, artinya menjadi pembanding kita, dan nanti kita merasa puas diri terus karena yang kita lihat yang lebih parah dari kita. Yang kita lihat harus yang lebih hebat, sehingga kita ada semangat untuk lebih cepat. Nah ini, tapi kecepatan ini juga nggak asal cepat, ini harus disertai dengan manhaj yang lebih kuat. Karena kalau cepat tapi tidak dilandasi dengan manhaj yang lebih kuat, yo kayak orang buta ditutup kain hitam suruh lari secepat-cepatnya. Memang kecepatannya luar biasa, tapi resikonya juga lebih luar biasa lagi. Nah ini makanya tagline ini simple tapi komplit lahir batinnya. Berlari lebih cepat identik dengan profesionalnya, bermanhaj lebih kuat dengan profetiknya, dengan unsur-unsur yang bersifat ruhiyahnya. Itu harus seimbang, kalau enggak pasti endingnya gagal, Dan ini Rasul juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah SWT
mencintai. Jika seseorang dari kalian bekerja, maka dia it on, ya, profesional. Ternyata ini juga pesan yang bukan tersirat tapi sangat tersurat, artinya jelas cetok dari Kanjeng Nabi. Nah ini tantangan yang sedang kita hadapi, Pak. Kondisi sekarang minimal 3 macam tantangan ini. Ini kalau kita tidak memahami ini, kita hanya kayak sibuk dan rutinitas dalam tempurung, yang kita lihat pun enggak terstruktur, artinya asal kaget-kaget saja. Ini kita bisa berat ke depan. Jadi kita berpikirnya seperti kayak memang nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi harus menganalisa seluruh aspek. Nah ini bisa dikerucutkan dalam 3 tantangan besar eksternal kita. Pertama, tantangan generasi yang kita hadapi. Generasi sekarang beda jauh dengan generasi yang sebelumnya. Sebelumnya berbeda lagi dengan sebelumnya lagi, demikian seterusnya. Kalau tidak memahami tipikal, kemudian ciri-ciri, karakter, kebiasaan, dan lain-lain dari generasi yang kita hadapi, ya kita nanti gagap. Ini berlaku di dunia kerja pun sama. Perusahaan-perusahaan sekarang itu 70% sudah diisi oleh generasi milenial. Perusahaan-perusahaan sekarang. Artinya yang kolonial, ya bahasa ini aja kolonial itu maksudnya yang sudah sepuh-sepuh, itu sudah maksimal 30% aja sekarang di perusahaan-perusahaan. Coba sekarang di BMA, mungkin 80% malah mungkin lebih milenial, artinya teman-teman muda. Milenial ini generasi Y ya, bahasa lainnya itu generasi yang dilahirkan tahun 81 sampai 95 atau 98, itu milenial. Kalau yang 98 sampai 2010 itu generasi Z. Nah sekarang sebenarnya generasi Z mulai mulai tumbuh dominan, karena ini generasi yang dilahirkan mulai 95 atau 98 sampai tahun 10. Nggak tahu setelah itu nanti ada konon nanti ada generasi Alpha. Setelah ya artinya yang 2010 ya artinya yang kekinian ke depan itu generasi yang beda lagi nanti. Kemudian yang kedua, tantangan industri. Jadi ini generasi ya, pembagian generasi. Kalau kita sering dengar generasi X, generasi Y itu milenial ya, nama lainnya milenial ya. Itu kita harus tahu sebenarnya kayak apa sih wujud makhluk-makhluk pembagian generasi itu seperti ini. Jadi generasi yang paling awal itu baby boomers istilahnya. Jadi generasi yang zaman perang dunia II dulu itu, yang orangnya kolot-kolot dan sangat sistemik, sangat kaku terhadap peraturan. Jadi semuanya punya karakter yang berbeda. Yang itu mempengaruhi dunia kerja, dunia organisasi, dunia apa itu harus memahami. Karena macam-macam punya tipikal generasinya yang berbeda-beda. Artinya paling pol itu dipimpin oleh generasi X, paling pol. Artinya sudah mulai ke generasi Y yang milenial, apalagi kayak di Yayasan Al-Quran juga kita serahkan pada milenial, teman-teman muda, dan kita cukup generasi X cukup memberikan arahan-arahan, dan alhamdulillah mereka cukup intens minta arahan-arahan dan macam-macam motivasi, jadi selalu kita kawal. Bahkan kadang kalau mereka nggak, karena muda dan milenial dan muda dan tua itu sebenarnya kan tidak selalu dibatasi oleh usia ya. Kata iklannya Sampurna Emal itu kan tua itu apa? Kalau dewasa itu pilihan, kalau tua itu otomatis lah maksudnya. Artinya orang kalau sudah umurnya makin tua ya otomatis tua. Tapi kalau dewasa itu pilihan. Artinya tidak selalu orang yang berumur tua itu jiwanya dia sudah matang secara kedewasaan. Nah, termasuk sama, kadang tidak selalu juga identik anak-anak muda itu sensitif dan langsung kreatif tingkat tinggi, itu juga tidak selalu. Termasuk juga sesepuh tidak selalu jumud. Ada yang mungkin secara usia mulai merangkak naik, tapi secara ide, gagasan dan sebagainya itu seperti malah nggak terbendung terus, itu juga ada. Sama. Jadi tapi disitulah kombinasi perkawinan yang bagusnya, di situ perkawinan generasinya ya. Jadi kayak di Al-Burhan misalnya ya, kadang kalau pengurus ada hal penting tapi kok nggak tahu ini harus segera di ini ya, kadang
saya misalnya selaku pembina kadang yang memberikan informasi untuk ini kayak misalnya problem keuangan nih, ini kan berapa nih misalnya. Tapi kalau nggak diminta untuk segera merapat dan membahas bedah keuangan sampai nanti antisipasi ke depan, APBO-nya ke depan seperti apa, dibedah semua proyeksi penerimaannya seperti apa, proyeksi pengeluaran seperti apa, nanti di situ ada disparitas atau selisih minusnya berapa, dan selisih minus ini nanti menjadi targetnya unsur-unsur apa dan departemen-departemen apa atau unit-unit apa, ini kan harus dibedah. Nah itu kalau dari pengurus belum muncul inisiatif untuk membedah itu, ya kadang dari pembina yang ngasih tahu, ayo kapan segera agenda kami yang rapat, ini penting sekali, makin kritis nih misalnya. Jadi saling melengkapi katanya. Karena memang tidak semuanya identik. Kalau mutu ya pasti semuanya langsung kayak, mungkin secara teknis langsung, tapi kadang secara kematangan berpikir kadang masih butuh arahan-arahan dan masukan. Nah yang kedua, yang terakhir generasi Z. Ini generasi yang sekarang kita hadapi. Ini kan tadi generasi ya, bicara generasi. Yang kedua, era industri. Jadi sekarang kita juga sering dengar industri sekarang 4.0 ya. Itu sebenarnya apa sih, dan kok di ujuk-ujuk tahunnya 4.0, terus yang 1.0, 2.0, 3.0 itu seperti apa? Nah ini juga saya bantu dengan sejarahnya. Jadi kalau industri 1.0 ini dulu saat pertama kali ditemukan, artinya mulai revolusi industri ya, mesin uap. Karena sebelum itu memang belum ada konsep industri. Sejak ditemukannya mesin uap itu langsung mempengaruhi revolusi industri itu luar biasa sekali. Kemudian industri 2.0 ini sederhananya ya tadi yang 1.0 itu pokoknya terjadi saat ditemukannya mesin uap. Nah yang kedua ini saat ditemukan listrik. Nah saat ditemukan listrik ini dampaknya juga luar biasa. Di pabrik-pabrik itu mulai dikenal ban berjalan misalnya. Jadi itu pakai itu jalan sendiri itu loh, untuk ngerakitin apa itu tinggal pakai ban berjalan sampai nanti ke ujung, nanti berupa kemasan atau apa itu sudah lewat ban berjalan. Rakit mobil juga sama, mobil jet dulu. Kemudian industri 3.0 ini saat komputer mulai ditemukan dan segalanya mulai terotomatis. Ini sudah mulai penemuan komputer ini merubah total juga. Orang yang awalnya ngetik, meskipun dampaknya juga banyak ya, karena bagi generasi kayak saya itu ngetik itu bisa 10 jari, nggak perlu melihat tuh. Karena dulu saya pas SMA kursus ngetik pakai mesin ketik yang jeglak itu, sehingga otomatis pas misalnya ada keyboard kayak gini, saya kalau ngetik nggak perlu lihat huruf. Jadi kalau generasi yang sekarang kan karena dibesarkan bukan pada masa manual yang di situ harus zaman itu untuk kerja untuk apa itu minimal salah satu syaratnya mampu mengetik 10 jari. Kalau sekarang kan nggak ada, malah pakainya jempol melulu, cukup dengan 2 jempol aja yang sekarang. Kalau dulu ngetik 10 jari Pak, dan itu masuk dalam syarat rata-rata. Saya SMA sudah bisa, karena khusus bayar itu, lembaga khusus itu masih ada khusus mengetik dulu. Kalau sekarang mesin tiknya aja nggak ada, gimana mau khusus mengetik ya, sudah di museum adanya. Jadi nggak perlu lihat tuh bisa, karena tiap jari ini sudah mengenal ini huruf A, S, G, F, QWERTY kan, itu sudah ada pembagiannya semua. Oh ini kelingking, ini nanti ngetiknya huruf apa sama apa, itu nggak usah lihat, ini sudah bisa, sistem buta. Nah kalau sekarang kan nggak mungkin. Nah ini sekarang sudah nggak perlu sampai kayak gitu, sudah tergantikan oleh komputer. Nah yang terakhir, sebenarnya Jepang sudah mulai mewacanakan sosial 5.0 ya, artinya 5.0, tapi itu belum populer. Yang populer ya saat ini setidaknya masih dianggap sebagai industri 4.0. Ini benar-benar bukan sekedar komputer, semuanya terkomputerisasi, tapi sudah mulai ke dunia maya Pak. Ke dunia maya ini juga perkembangannya cepat sekali. Jadi dan ini nanti saya tidak tahu, karena perkembangan ini kan makin lama makin cepat sekali ya. Itu bisa merubah landscape bisnis, organisasi, dan lembaga apapun itu bisa terpengaruh semua. Dan kita semua minimal leadernya, tim manajemen ini harus memahami ini sebagai sebuah
realitas-realitas yang harus diantisipasi. Setidaknya harus ada langkah-langkah antisipasi. Karena ini dunia seperti ini cepat sekali. Itu konon ya, kayak teknologi informasi, HP, kemudian apapun itu yang bersifat teknologi itu tiap 8 jam itu lahir produk baru. Minimal prototipenya. Jadi kalau Pak Raffi itu beli HP sekarang, itu sebenarnya beli HP kemarin jam tadi malam lah, itu pagi ini sudah ada HP model terbaru sebenarnya, minimal dari prototipenya. Apalagi sing beli ini wis tahun-tahun yang lalu, wah wis ketinggalan berapa seri HP itu ya, dari belum lagi kalau dibandingkan dengan seri merek-merek lain itu sudah mungkin ketinggalan ratusan jenis HP yang terbaru sampai sekarang. Lo beli kemarin aja dari ini udah jadul, Pak. Dan bukan sekedar secara fisiknya seperti itu, tapi secara non fisiknya. Sekarang berkembang internet menjadi macam-macam ya, termasuk yang kita kenal ada tulisannya AI ya, Artificial Intelligence ya. Itu teman-teman bisa buka nanti di YouTube ya, ketik chat GPT ya, GPT, chat GPT chat GPT itu kayak kalau Google kan, kalau kita mesin pencarinya, kalau kita ketik itu nanti Google menawarkan informasi karena sudah pakai algoritma ya, jadi otomatis mengolah sendiri itu, tapi kan bentuknya website. Jadi misalnya informasi las terbaik misalnya, atau cara strategi marketing yang keren, itu nanti kan muncul ratusan tapi bentuknya website. Tapi kalau chat GPT itu tuh mesin informasi tapi kayak berhadapan dengan kita untuk dialog, Pak. Jadi kayak percakapan, jadi bukan website tapi langsung jawaban, Pak. Jadi bagaimana sih cara menyusun strategi marketing lembaga zakat misalnya, atau lembaga apa, itu nanti muncul, atau langsung spesifik sebutkan 10 langkah untuk memenangkan persaingan, itu nanti jawab langkah-langkahnya satu, itu langsung dijawab. Sekaligus juga kalau kita tanya yang aneh-aneh itu juga dijawab, nggak mau itu, jadi pertanyaan Anda tidak etis. Jadi kayak mesin bukan pencari lagi tapi tempat untuk dialog dengan kita. Jadi kayak memang itu artificial intelligence ya, jadi kecerdasan buatan. Jadi sudah kayak menggantikan otak, bahkan kecepatannya melebihi otak. Kecepatan ininya loh, apa artinya jawaban. Karena saat kita bertanya pada orang, belum tentu saat ditanya apa langsung hitungan detik jawab. Misalnya sebutkan 100 langkah, itu kan belum tentu langsung jawab. Tapi kalau mesin ini menggantikan itu, bisa langsung seret gitu, hitungan seberapa detik. Nah yang terakhir tantangan VUCA. Ini makhluk apa VUCA? Ini dulu pernah sekilas saya sampaikan pas raker BM dulu, pas di Hotel Siliwangi dulu, bukan yang di Bandung kemarin. Jadi ini yang dihadapi teman-teman semua, dan kalau organisasi termasuk BMH tidak memahami hal-hal seperti ini, meskipun ini sebenarnya secara struktural mungkin harusnya BMH pusat yang lebih bertanggung jawab soal menganalisa ini ya, tapi di level lokal pun tentu akan lebih baik manakala kita memahami, sehingga kita bisa nggak perlu nunggu arahan-arahan yang bersifat operasional ini ya, strategik di level lokal, itu kita bisa lebih mengantisipasi. Artinya sebelum nunggu ada regulasi dari pusat. Nah dunia sekarang ini teman-teman, ini VUCA ini lahir tahun 80-an, dan ini sebenarnya awalnya sejarahnya ini sebenarnya yang menemukan sekaligus menerapkan adalah US Army, jadi tentara militernya Amerika. Makanya kita nggak heran ya kalau manajemen strateginya militer Amerika dalam menghegemoni kekuasaan dunia itu
itu memang sangat terantisipasi dan terplanning betul, sehingga mampu kasarannya ya, meskipun sekarang mendapat ancaman baru dari Cina ya, tapi bagaimanapun juga kita akui dari periode dulu sampai sekarang itu masih mendominasi, dan itu dengan segala skenario dan apa itu luar biasa, karena memang yang menemukan VUCA ini US Emery tahun 86, pokoknya di bawah tahun 90-an. Nah, kemudian ini berkembang menjadi sebuah wacana dan alat analisis yang siapapun akhirnya bisa memakai ini, artinya memahami ini sebagai sebuah rumusan yang berlaku universal, sama yang dihadapi, cuma tinggal bagaimana nanti kita meresponnya. Jadi V yang pertama ini volatility. Volatility ini makna simpelnya ini sebuah situasi yang berkembang sangat cepat, ya. Sangat cepat, terus magnitude, turbulen itu berarti penuh dengan goncangan ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, segala sesuatu itu sekarang berkembang cepat sekali dan kadang di luar dugaan sama sekali. Ada COVID-19 itu kan mengagetkan seluruh makhluk bumi ibaratnya, dan siap nggak siap itu menghentakkan semuanya. Nah ini yang kita hadapi saat ini juga, bahkan ke depan ini berkembang sangat cepat, segala apa itu sangat cepat, dan kecepatan ini multidimensi. Kita harus mulai memahami perilaku dan kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan bukan yang terjadi saat ini, tapi kita harus sebagai orang yang beriman, dan Rasul sudah menyampaikan, kita harus berpikir futuristik ya. Artinya termasuk kita harus memiliki kemampuan menganalisa kemungkinan yang terjadi besok. Nah problemnya adalah kalau saat ini saja kita belum bisa menganalisa atau memahami, ditambah lagi apalagi kan yang besok. Nah problemnya kan kadang apa yang terjadi saja kita kadang masih cuek, apalagi sampai memproyeksikan berikutnya yang terjadi apa kira-kira. Wah itu lebih nggak mungkin lagi. Nah sebagai orang beriman itu harusnya artinya ini sebenarnya bukan tuntutan profesional yang nyuri dari kita sebenarnya, karena ciri orang beriman harusnya sangat sensitif dan futuristik sebagaimana Kanjeng Nabi dulu juga begitu. Jadi sebenarnya ini sudah sesuatu yang kekayaan kita harusnya, bukan cuma kan kita kadang gini-gini kan seperti tadi saya sampaikan, kita kadang paling polnya hanya di literasi, internalisasinya belum, apalagi sampai ke aksi. Nah perubahan ini multidimensi. Kalau dalam konteks BMH, pertama diantara kita harus mulai memahami pola yang terjadi di customer itu, kalau BMH konteksnya berarti ya para donatur, simpatisan, baik yang sudah donatur maupun yang masih calon atau masyarakat umum. Kita harus mempelajari pola-pola yang terjadi di antara mereka, baik pola berinteraksi, pola kebiasaan-kebiasaan hidup barunya, gaya-gaya hidup barunya dan sebagainya. Kita harus mempelajari, karena kalau enggak, wah kita gagal Pak. Bayangin, hipermat kurang apa Pak, secara teknologi, secara kekuatan modal itu ibaratnya masuk orang-orang terkaya di Indonesia pemiliknya. Bahkan sekarang Transmart Pak itu mulai berguguran Pak, milik Khairul Tanjung Pak. Kalah apa Khairul Tanjung? Dan kalah apa dari sisi yang bersifat material, fisiknya, modalnya, teknologinya itu di atas kita semua. Tapi mereka bisa berguguran Pak, digilas oleh sebuah perubahan pola Pak. Pola konsumsi orang itu sudah berubah total Pak, dan itu mereka tidak membayangkan itu sebelumnya secepat ini. Mungkin mereka pernah membayangkan, tapi yang tidak terbayangkan adalah secepat ini gitu. Betapa sekarang potensi dunia marketplace, artinya dunia bisnis lewat online itu 100 triliun lebih Pak dalam 1 tahun. Artinya menggeser dunia offline mulai. Sehingga wajar kalau sekuat apapun dari sisi fisik dan modal teknologi, tapi nggak mampu. Makanya kayak matahari sedikit agak bertahan, karena ternyata matahari juga
mulai menyentuh marketplace. Jadi sekarang ada marketplace-nya Matahari, Pak. Jadi pesen produk-produk Matahari, fashion dan sebagainya itu lewat marketplace bisa. Karena nggak mau kalah, karena kalau nggak masuk dunia itu, hanya dunia yang offline-nya di mall, ya sama nanti nasibnya dengan Hypermart, Giant maupun apa namanya yang terbaru Transmart. Ini yang bisa raksasa-raksasa aja berkembangan, Pak. Apalagi kita yang masih kecil-kecil kayak gini. Tapi bolehlah kita kecil, tapi nggak boleh kecil secara narasi, gagasan dan pemikiran. Sehingga kita kecil tapi lebih lincah, lebih lebih mampu beradaptasi dibandingkan dengan besar kan resikonya gede. Karena endal-endal ibarat gajah itu kan larinya ya susah dan sebagainya. Teman-teman PMH harus memahami pola-pola yang terjadi di masyarakat, termasuk tuntutan stakeholder itu juga harus dipahami. Pasti ada yang berubah. Kalau dulu mungkin awal-awal PMH nggak terlalu besar tuntutan stakeholder dari lembaga, dari organisasi, dari mitra. Sekarang ke depan yang makin besar tuntutan-tuntutan untuk bagaimana target-target, bagaimana macam-macam. Artinya jero jopo itu semuanya mengalami perubahan dan itu harus dibaca dan diantisipasi langkah ke depannya. Ini saya mengajak untuk mulai berpikir hal-hal yang strategis kepada teman-teman semua. Nah yang kedua, ini kurang 8 menit ya. Uncertainty di zaman sekarang, zaman yang penuh ketidakpastian, Pak. Zaman yang penuh ketidakpastian. Susah sekali diprediksi, apalagi 5 tahun ke depan atau bahkan setahun ke depan. Mungkin 1 semester ke depan kita bisa jadi ada perubahan fundamental, kita nggak tahu. Perubahan apapun, terutama eksternal ya, eksternal. Kalau kita sih masih bisa diprediksi kalau perubahan organisasi. Tapi yang eksternal sangat cepat sekali dan tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Nah yang ketiga, complexity. Complexity itu penuh dengan kerumitan. Jadi sekarang itu satu hal itu ternyata nggak sesederhana dulu. Sekarang untuk satu hal itu ternyata latar belakang dan penyebabnya itu bisa sesuatu yang kompleks. Nah kita dalam konteks bumi, lapangan, ya kita bisa mungkin dulu penyebab donatur untuk putus atau apa mungkin sederhana, misalnya karena mutasi ya, atau mungkin kecewa dengan kita yang telat ambil terus misalnya. Kalau sekarang lebih kompleks, Pak, nggak sama persis dengan dulu. Banyak kemungkinan lain, misalnya mereka mulai nyaman dengan model pelayanan yang lebih praktis misalnya, yang itu dimiliki oleh las lain misalnya. Kemudian yang kedua mungkin mereka juga lebih nyaman dan lebih besar trust atau kepercayaannya kepada las lain yang sedemikian intens memberikan laporan, berita layanan dan penguatan branding informasi lewat berbagai media yang akhirnya mereka makin tinggi trustnya. Sementara kita layanannya masih manual misalnya loh ya, kemudian informasi dan sebagainya itu juga kurang update kepada mereka. Itu seperti mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan, akhirnya ini seperti ini lebih menarik dan lebih nyaman dan lebih kayak memberi trust, meskipun belum tentu itu lebih layak dipercaya loh. Ini kita bukan bicara tentang dalemannya ya, tapi kita lihat dari sisi yang perspektif pelanggan atau donatur yang nampak, yang zahir. Katakan kita kalah dari sisi itu aja. Dengan analisa tadi, kita menambah nilai tambah dari apa yang kompetitor kita nggak punya. Yang itu memang menjadi originalitas kita. Nah ini berarti lebih hebat lagi kita. Artinya sesuatu yang kompleks bisa kita selesaikan, bahkan kita bisa tidak sekedar menyamai apa yang dilakukan kompetitor, tapi kita mampu memberi nilai tambah yang tidak ada di kompetitor. Itu berarti kita sudah di atas. Dan terakhir ini tinggal 3 menit. Ambiguity itu sesuatu yang sangat membingungkan. Jadi sesuatu yang susah dipahami sekali. Jadi strategi
ini penjelasannya ya, strategi yang sama yang dulu kita lakukan untuk sebuah persoalan, itu strategi yang sama dengan persoalan yang ada itu kita terapkan sekarang, itu belum tentu semanjur yang saat dulu kita terapkan, Pak, dengan strategi yang sama, Pak. Karena situasi itu serba sesuatu manusia, gaya hidup, pola hidup, kemudian persepsi konsumen, derasnya arus informasi, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi itu, dan itu seluruh bidang, termasuk juga di internal, misalnya SDM yang kita hadapi, kita juga beda antara SDM yang dihadapi organisasi kita dulu, dulu dengan yang sekarang dihadapi, itu ya beda jauh. Itu yang namanya ambiguity. Situasi memang strategi yang sama dulu, belum tentu saat diterapkan sekarang impact-nya sama dengan dulu, belum tentu. Ini kita harus pahami, pola generasi tadi yang di awal, generasi milenial dan Z, karakteristiknya beda. Seperti apa nanti polanya, itu nanti di pertemuan ke depan untuk mengelola kondisi seperti itu, ambiguity itu, karena lakunya pas sudah habis. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan sedikit memberikan inspirasi dan pengayaan wawasan dan spirit bagi kita semua untuk lebih geng lagi, lebih dari sisi strategi, dari sisi semangat, dari segi kreativitas, antisipasi, penguasaan analisa masalah, kemudian lebih-lebih tadi kalau bisa kita tidak sekedar cukup berhenti pada literasi aktif dan giat dalam kajian-kajian seperti kayak luar biasa, tapi nanti nggak berdampak pada apapun, tapi kita harus naik kelas setelah literasi, harus berjuang kuat untuk internalisasi, sampai menjadi sistem kesadaran, sistem berpikir, sistem sampai pada mewujud pada aksi, ya. Aksinya sinkron dengan literasi tadi, jangan sampai beda jauh, ini kayak dunia lain, ini dunia lain lagi. Nah, saya kira itu. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.